Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Sudoku pemula dari GAS atau Genuinely Approachable Sudoku hari ini adalah Region Sublines dengan judul Summetry buatan dari Philip Newman. Dan puzzle-puzzle GAS ini ada beberapa puzzle yang merupakan GAS 101 ya, di mana puzzle-nya itu sedikit lebih sulit dibandingkan biasanya, walaupun sangat sedikit banget. Dan puzzle hari ini itu adalah salah satunya. Dan tingkat kesulitannya itu berada pada break-in-nya sih nanti. Nanti saya akan tunjukkan dua cara untuk menyelesaikan break-in-nya, dan cara keduanya itu merupakan alasan saya kenapa saya memilih puzzle hari ini. Karena ada sebuah trik yang mungkin bakal sering ditemukan pada beberapa sudoku tema penjumlahan. Oke, langsung saja lah kita lihat peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, linknya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1 sampai 9 pada setiap petak kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3x3 dia memuat seluruh angka tepat satu kali atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian untuk peraturan Regin Sumlines, angka pada garis biru harus memiliki jumlah yang sama di dalam setiap kotak 3x3 yang dilalui garis. Oke, kita lihat contohnya di garis ini ya. Jadi intinya adalah kita harus membagi setiap garis ini menjadi beberapa segmen. Dan segmen-segmen tersebut adalah petak-petak yang berada di dalam suatu kotak 3x3-nya saja gitu seluruh petaknya. Di garis ini, dua petak ini berada di dalam box ini. Makanya menjadi sebuah segmen. Petak ini berada di dalam box ini, makanya menjadi sebuah segmen. Dan tiga petak ini berada di dalam box ini, makanya menjadi sebuah segmen. Dan nantinya jumlah dari segmen ini angka-angkanya harus sama semua. Misalkan ini berjumlah 7, maka ini juga harus jumlahnya 7, dan seluruh angka di sini harus berjumlahnya 7. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, dan di sini saya akan tunjukkan dua cara ya tadi untuk break-in-nya. Jadi, di sini saya akan abaikan dulu seluruh angka yang ada di sini, tapi kecuali angka 5 dan 9 di sini, dan garis-garis biru di sini. Karena logikanya sama ya. Apa yang kita terapkan contohnya di baris ini akan langsung kita bisa terapkan juga di baris ini. Sama juga kita bisa langsung terapkan di kolom ini karena masih sama. Ini merupakan 59, ada garis biru dan ada satu petak kosong. Oke. Dan intinya adalah kita tahu dalam suatu baris, dalam suatu kolom, dalam suatu kotak 3x3 itu pasti akan selalu memuat seluruh angka tepat satu kali dong. Maka kalau kita jumlahkan seluruh angka dari 1 sampai 9 itu akan berjumlah 45. 45 ini banyak banget ya pokoknya penggunaannya pada sudoku-sudoku penjumlahan. Kalau kita lihat garis biru di sini, petak ini akan menjumlahkan harus sama jumlahnya dengan 3 angka di sini dan harus sama jumlahnya dengan 2 angka di sini. Maka angka pada petak ini minimal merupakan angka 6 ya, karena di sini menjumlahkan minimal 1 tambah 2 tambah 3. Maka ini harus 6 atau lebih. Dan kalau misalkan ini adalah 6, itu nggak mungkin. Karena tadi kita tahu kalau ini 6, maka jumlah 3 petak ini harus 6 dan jumlah 2 petak ini harus 6. 6 tambah 6 tambah 6 berjumlah 18, tambah 5 tambah 9 itu akan berjumlah 18 tambah 14, 34, 32. 18 tambah 14, 32. Maka tadi kita tahu 45 kurang 32, maka petak ini kita harus menempatkan angka 13 supaya bisa mencapai angka 45. Dan itu kan nggak mungkin pada sudoku. Kita hanya menggunakan angka 1 sampai 9 saja. Sama juga dengan apabila ini merupakan angka 7 ya. Kalau ini adalah 7, maka ini akan selalu berjumlah 7 tambah 7 tambah 7, yaitu 21, tambah 14, maka akan berjumlah 35, maka petak ini harus 10 untuk mencapai jumlah 45. Nggak ada angka 10 pada sudoku. Berarti ini juga bukan 6, bukan 7, maka dia hanya bisa angka 8. Dan kalau ini 8, maka 8 tambah 8 tambah 8 berjumlah 24, tambah 14, 38, maka ini harus 7. Logika yang sama di kolom ini harus 8 dan 7, 8, 7 di sini juga, dan 8, 7 di sini juga, di kolom ini. Oke, itu adalah cara pertama ya, yang mungkin lebih gampang karena ini juga merupakan sebuah gas ya, puzzle gas. Cuman untuk cara yang kedua ini, kita bisa menggunakan perhitungan kelipatan 3 lah ya intinya di sini. Jadi, karena kita tahu bahwa jumlah angka di sini, itu pasti akan selalu berjumlah kelipatan 3 gitu. Apapun angkanya ya, apapun jumlahnya. Karena kalau kita ibaratkan, misalkan ini adalah sebuah X ya. Jumlah angka di sini merupakan X tambah X tambah X, karena sama semua jumlahnya.
maka kita bisa ibaratkan 3 kali X jumlah dari seluruh angka di sini. Itu merupakan jumlah yang merupakan kelipatan 3. Contohnya tadi misalkan kalau ini adalah 8, tambah 8, tambah 8 akan berjumlah 24, dan itu pasti akan berjumlah kelipatan 3. Jadi kita tahu ini bakal selalu berjumlah kelipatan 3. Tapi kita tahu jumlah dari 45 tadi itu merupakan angka dengan kelipatan 3 gitu. Maka supaya bisa mencapai jumlah 45 kelipatan 3, jumlah seluruh angka di sini harus merupakan kelipatan 3 juga. Kita tahunya kelipatan 3, maka jumlah seluruh angka di sini pasti merupakan kelipatan 3 juga untuk mencapai jumlah kelipatan 3. Dan untuk mencapai 3 angka yang berjumlah kelipatan 3, itu ada 4 cara ya, di mana kita bisa membaginya menjadi beberapa grup gitu. Grup 147, grup 258, dan grup 369. Ini kayak perhitungan modular lah di sini. Trik perhitungan modular. Dia antara dipilih, 3 angkanya dipilih dari grup 147 semua, seluruh angkanya. Apapun kombinasi seluruh angkanya, itu pasti akan selalu berjumlah kelipatan 3. Sama juga ketika kita menjumlahkan 3 angka dari grup 258. Itu pasti akan berjumlah selalu kelipatan 3. Sama dengan 369, atau masing-masing satu dari grup 147 plus 258 plus dari grup 369. Itu pasti akan berjumlah kelipatan 3. Dan contohnya di konteks ini, sudah ada satu grup dari 258, dari grup 369, maka ini merupakan grup yang 147 juga, supaya di sini merupakan angka dengan kelipatan 3. Oh, di sini saya belum matiin untuk convert checkernya ya, sorry. Oke, dan ini tidak bisa merupakan angka 4. Tapi kalau ini merupakan angka 1, di petak di sini, kita tahu tadi dengan jumlah 45, ini merupakan jumlahnya 15 ya, 15. Maka seluruh angka di sini akan selalu berjumlah 30. Tapi karena ini harus sama dengan jumlahnya ini, dan untuk mencapai jumlah 30, maka ini harus jumlahnya 10 tambah 10 tambah 10. Kita harus menempatkan angka 10 di sini, itu nggak mungkin. Harusnya kita bisa melakukan eliminasi juga untuk angka 4 di sini ya, walaupun awalnya sudoku tidak bisa. Cuman kalau logikanya di kolom ini masih sama juga. Kalau ini 4, coba kita cek. Ini merupakan 9, ini merupakan 18. 45 kurang 18 itu adalah 45 kurang 18. 30, 27. Iya, dia nggak mungkin 27 karena untuk mendapatkan jumlah 27 ini harus 9, 9 plus 9 untuk mendapatkan 27. Dan karena sudah ada angka 9 di sini nggak mungkin ya kita mendapatkan angka 9 lagi di sini atau akan berulang. Logika yang sama kalau ini 4, makanya harus 9 tambah 9 tambah 9, maka kita harus mendapatkan angka 9 di sini dan itu nggak mungkin. Gitu. Jadi sebenarnya ada perhitungan modular aritmatika ya, modular mod 3 lah, yang kita bisa tentukan juga untuk penggunaan pada sudoku penjumlahan. Oke. Dan berarti tadi kita tahu ini merupakan 7 ya, 7 dan otomatis ini pasti akan menjadi angka 8 untuk mendapatkan jumlah 24. 45 kurang 21 ini merupakan 24. Oke, ini 78, ini 78, ini adalah 78. Kembali 78. Oke, dan kita lanjutkan di posisi ini. Ya, jumlah 8 itu pada sebuah 3 angka, dia hanya bisa 2 cara, antara 134 atau 125. Di sini merupakan sudah ada angka 4, maka dia hanya bisa 134. Sama juga di sini 134, maka angka yang tersisa adalah 6 dan 2. Oke, ini masih butuh 26 juga. Oh, di sini ternyata nggak bisa 125 ya, maka dia hanya bisa 134. Di sini juga sama, nggak mungkin ada angka 5, maka harus 134. Dan yang tersisa adalah 26 juga. Di sini masih butuh 2 dan 6. Nice. Coba kita langsung aja pencil mark untuk yang lainnya. Ini menjumlahkan minimal 3 angka, maka harus 6, 7 atau lebih. Nggak mungkin 7 oleh sudoku. Dan yang tersisa di box ini adalah 145. Ini nggak mungkin, kalau nggak ada angka 1 di sini bakal terlalu banyak lah ya jumlahnya. Ini bakal menjumlahkan minimal 12, dan itu menjumlahkan 12 itu nggak mungkin. Pasti ada angka 1, antara 134 atau 135 yang menjumlahkan 8 atau 9. Ini nggak mungkin satu lagi oleh sudoku, tadi satu harus di atas. Coba kita benchmark aja, 1345 juga, 13 ini beda, 1349. Dan ya 9 itu nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada 3 angka di sini ya, atau itu akan menjumlahkan 10 atau lebih, itu nggak mungkin. Harusnya logika yang sama bisa kita dapatkan di sini. Ini merupakan 1349.
9 nggak mungkin di sini, harus di sini. Ini menjumlahkan 1 tambah 3 tambah 4, maka harus berjumlah 8, sama juga di sini. Ini harus 145, tadi seperti logika di box ini, satunya harus di sini, yang menjumlahkan 8 atau 9. Oke, 1, 3, 4. Ada 1 di 2 petak ini yang melihat ke samping, maka ini nggak mungkin 1 lagi. Dia harus di sini, mengeliminasi 1 di sini, maka 1 harus di sini, dan mengelilingi grid menempatkan angka 1-nya. Wow, sangat luar biasa. 3, 4 pair, melihat ke samping, menyelesaikan 5, 4 di sini. Melihat ke atas lagi, menyelesaikan 4, 3, dan 4 melihat ke samping. Wow, ini saya baru ingat, ternyata sangat keren banget untuk penyelesaian puzzle hari ini. Luar biasa. 3, 4, 2, 6. Coba kita lihat regen summlines yang mana nih. Mungkin kita lihat di sini dulu kali ya. Di sini masih sama. Dia harus menjumlahkan minimal 3 angka. Maka petak ini harus 6 atau lebih. 7, 8, 9. Dan dia nggak mungkin 8 atau 9. Maka dia 6 atau 7 ya. Kalau 6 atau 7 itu pasti harus ada angka 1 sih. Kalau nggak ada angka 1, minimal dia pasti seminimal-minimalnya menjumlahkan 2 tambah 3 tambah 4. Dan itu berjumlah sudah melebihi angka 6 atau 7. Maka pasti ada angka 1 yang hanya bisa ditempatkan di sini. Kalau dia 6, dia harus sisanya berjumlah 5 ya. Dan nggak mungkin 1 tambah 4, maka dia harus 2 tambah 3. Kalau 7, ini harus berjumlah 6, nggak mungkin 1 tambah 5, maka dia harus 2 tambah 4. Maka ini harus 2 atau 3 atau 2 tambah 4, dan ada angka 2 di sini. Tapi mungkin ada sudoku dulu yang membantu kali nanti. Coba kita lihat, 8, 3. Kolom ini dia masih butuh 2, 6, 7, 5. 6, 7, 5. Di regen sama sini membantu nggak sih? Coba kita lihat. 2, 6. Ini juga sama, masih butuh 2, 5, 6, 7 di barisnya. Dan di sini minimal menjumlahkan 2 tambah 5. Maksimal berjumlah 7 di sini, maka harus minimal dan maksimal. Nice. 25 pair, mat ke samping, menyelesaikan 6 dan 7 di barisnya. Menjadi 2. Ini nggak mungkin 7 lagi. Masih sama ya, di sini masih butuh 2, 5, 6, 7 juga. Dan ini minimal 7, maksimal 7. Maka harus minimal dan maksimal. 6, 2 di sini. Ini bukan 7 lagi. Berarti, ya ini nggak mungkin 6 ya, karena sekarang minimal 7 lagi. Oke, ini menjadi 7, ini menjadi 2 tambah 5. Dan ini masih butuh 2, 5, 6. Dan kalau 7, maka ini harus 2 dan 5 juga. Oke, kita punya posisi seperti ini ya. Banyak banget 2 dan 5 yang sudah kita dapatkan nih. Ini masih butuh 9 dan 6 di boxnya. Ini masih butuh 6 dan 9 juga di boxnya. 1, 2, 5. Ada 2 tadi di sini ya. 2 melihat ke samping, menyelesaikan 5, 2. Ke samping lagi. Oh, ini tadi. Ini pasti berjumlah 1, 3, 5. Maka pasti berjumlah 9 sekarang. Juga sama, sudah pasti berjumlah 9. Oke. Kemudian 1, 3, 5, 4, 7. Ini masih butuh 6 dan 8. Ini masih butuh 6 dan 8. Harus dari box ini kayaknya nanti untuk penyelesaiannya. 7, 7 dan 9 kalau kita lihat di box ini, nggak mungkin di kolom ini, nggak mungkin di kolom ini, maka dia hanya tersisa 2 tempat, dan ada 7 di sini untuk membantu. 9, 9, 6, 8 oleh sudoku harus di sini, dia melihat ke bawah, 8, 6, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 6 belum ya, 6 kita tempatkan di sini, dia melihat ke samping. Ini gimana cara nyelesainnya? Ada 1 di sini untuk melihat ke bawah, 3, 1, 3, 1, 6 melihat ke samping, menyelesaikan 6, 2 di sini belum. 2, 5, 3. Petak ini bukan 4. Di mana angka 3 di kolom ini dia hanya bisa 1 tempat sekarang, sehingga ini bukan, sorry. Ini masih butuh angka 4 yang belum muncul. Oke, ini menjadi 4. Ini tadi harus ada angka 2 di sini, maka ini menjadi 2. Oh, tapi kita bisa selesaikan juga sih dengan ada 7 di sini tadi. Tapi ya udah nggak apa-apa. 4, 3 di sini, 2, 5, 2, 5. Yang terakhir 5, 3, dan 3, 4. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk sum metri.
Wow, walaupun saya sudah pernah bermain puzzle ini sebelumnya ya, di pas puzzle ini pertama kali terbit, tapi tadi saya bisa merasakan kembali keseruan dalam bermain puzzle ini, yang menurut saya sangat luar biasa sekali dibuat oleh Philip Newman. Dan tadi semoga saya bisa sedikit mencokes juga ya, penggunaan dari trik perhitungan lipatan 3 lah pada matematika ini. Puzzle yang sangat brilian oleh Philip Newman. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.